Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi pelampiasan emosi orang tua di Medan, anak perempuan berusia 6 tahun dianiaya oleh ibu kandungnya. Dampak dari kurangnya dukungan keluarga akibatkan seorang ibu alami postpartum depression. Pelantikan DPRD Simalungun berlangsung meriah dengan mengenakan baju khas daerah. Anggota DPRD termuda berusia 23 tahun. Ya, terlibat bentrok antar dua kelompok remaja mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Polisi ringkus seorang pelaku beserta senjata tajam yang digunakan. Aksi kejar-kejaran yang tertangkap dari kamera pengawas rumah warga ini adalah aksi tawuran di kawasan Datu Kabu, Pasar 3, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada 13 Juni lalu. Salah seorang pelaku yang terlibat, yaitu remaja berinisial L, baru ditangkap pihak kepolisian pada 21 September lalu. Tawuran terjadi akibat bersinggungan antara kedua kelompok dan akhirnya dua kelompok remaja itu melakukan perjanjian di media sosial untuk saling serang. Akibat terjatuh seorang korban akhirnya terkena tusukan benda tajam dan dinyatakan meninggal dunia. Korban bersama teman-temannya berjumpa dengan tersangka ini di satu tempat di Pasar 4 Simpang Jodoh, Desa Bandar Kalipa, dan di mana di situ sudah terjadi saling kejar-kejaran yang mengakibatkan korban terjatuh dan langsung ditusuk dadanya dengan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa benda tajam yang menusuk dada korban hingga meninggal. Tersangka dikenakan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, tim patroli Cyber Polres Langkat Polda Sumatera Utara menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap tunawicara yang sempat viral di media sosial. Korban adalah juru parkir di sebuah minimarket. Penganiayaan dilakukan seorang pria pada seorang tunawicara yang merupakan juru parkir di minimarket Jalan Tamrin, Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan pada Minggu dini hari 22 September. Berdasarkan rekaman video, pihak kepolisian meringkus pelaku RW yang bersembunyi di atas atap salah satu rumah warga di Jalan Irian Barat, Kabupaten Langkat pada 23 September lalu. Korban yang bernama Zeli Parlianto kehilangan tas sandangnya yang berisi uang senilai Rp90.000 serta mengalami luka pada jari manis tangan kirinya akibat aksi kekerasan tersebut. Peristiwa pencurian dengan kekerasan, di mana waktu itu setelah viral kami laksanakan identifikasi bahwa benar peristiwa itu benar adanya, di mana korban ini ternyata mengidap disabilitas. Mohon maaf, korban tidak dapat berbicara atau tunawicara. Nah, setelah kami memastikan peristiwa tersebut, kami meminta CCTV dari Alfamart tersebut dan kami melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Hingga kini pihak kepolisian masih mengejar satu pelaku lain yang berinisial A. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, polisi menangkap seorang pelaku tindak pidana pencurian 27 unit laptop milik sekolah SMP SMA Pembangunan. Pelaku dikenakan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tumpukan laptop ini adalah hasil curian dari sebuah sekolah. Minggu 15 September, sekolah SMP SMA Pembangunan di Kecamatan Perbaungan dibobol maling. Setelah dilakukan pemeriksaan, sebanyak 27 laptop berhasil dibawa kabur. Pintu belakang sekolah pun rusak.
Mengetahui hal tersebut, pihak yayasan melaporkan kejadian itu ke Polsek Perbaungan. Pelaku baru berhasil ditangkap pada 17 September. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tersangka nekat melakukan pencurian tersebut karena terhimpit permasalahan ekonomi. Menemukan pelakunya itu inisial A, warga Aceh Tamiang. Ya, cuma dia berdomisili di Simpang 3 Perbaungan. Jadi pelaku sudah kita amankan dan sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Hanya satu orang. Ya. Saat beraksi? Beraksinya hanya satu orang, tidak ada orang lain. Itu dengan cara mencongkel ya pintu dari belakang sekolah. Pelaku dikenakan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, sebanyak 50 orang anggota DPRD Simalungun dilantik di gedung DPRD Raya Kabupaten Simalungun. Sari Damani kali ini menjadi anggota DPRD terpilih termuda berusia 23 tahun. Siap, lanjut. Beginilah suasana di halaman kantor DPRD Raya Kabupaten Simalungun. Sebanyak 50 anggota DPRD bersiap memasuki ruangan DPRD untuk melaksanakan pelantikan dan sumpah jabatan menjadi anggota DPRD 2024-2029. Mereka mengenakan busana daerah, yakni busana Batak Simalungun, dengan menggunakan ulos dan topi Simalungun. Pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sesuai dengan agama masing-masing anggota DPRD terpilih. Di antara anggota DPRD terpilih ada satu yang unik, yakni Sekar Sari Damani dari Partai Gerindra. Sekar terpilih dengan 2.600 suara untuk duduk di kursi DPRD Simalungun pada usianya yang ke-23 tahun. Saya merasa senang dan bangga menjadi wakil dari seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun yang merupakan artinya menjadi tanggung jawab saya bagaimana meningkatkan kesejahteraan di masyarakatnya nanti, di mana saya ingin mengajak kaum muda bagaimana caranya berpolitik, mau membangun daerah bersama, mau membangun tempat tinggalnya bersama. Pelantikan dengan menggunakan baju adat sengaja dilakukan untuk menjaga tradisi dan budaya lokal daerah Simalungun. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.